Halo, halo, nama saya Andi Setiawan. Saya siswa dari program Business Intelligence and Growth Hacking dari Pacman batch 13. Kali ini saya akan mempresentasikan project data visualization saya yang berjudul Analisa Data Penumpang Transjakarta tahun 2021. Artikel ini ditulis sebagai bagian dari Project Data Visualization di kelas yang diadakan Pacman. Baik, untuk background-nya, jadi Jakarta adalah salah satu kota metropolitan dunia. Sama seperti kota-kota besar di dunia, banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan Jakarta. Salah satunya adalah kemacetan. Sudah banyak cara yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikannya. Salah satunya adalah membuat sistem jaringan transportasi terintegrasi berbasis bis yang biasa dikenal dengan Transjakarta. Dikutip dari situs resmi Transjakarta, Transjakarta merupakan sebuah perusahaan transportasi yang memiliki sistem transportasi bis rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, yaitu 208 km. Transjakarta pertama kali resmi beroperasi pada 15 Januari 2004 dan pada 27 Maret 2014, Transjakarta resmi menjadi PT Transportasi Jakarta. Layanan Transjakarta terdiri dari layanan BRT, layanan non-BRT, bis gratis, bis wisata, layanan premium Transjakarta, Transjakarta Cares, dan Mikrotrans. Diharapkan dengan membaiknya kualitas pelayanan transportasi umum, maka akan mendorong warga untuk memakai transportasi umum dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, sehingga diharapkan akan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, dan akhirnya mengurangi kemacetan. Pemilihan dataset. Dataset yang digunakan berasal dari situs Open Data Jakarta, dan ini bisa dilihat di sini untuk datasetnya. Nah, data penumpang Transjakarta tahun 2021 ini disajikan dalam bentuk data bulanan. Variabel datanya terdiri dari tahun, kemudian bulan, jenis. Nah, di sini jenis adalah jenis angkutan dari BRT-nya itu. Yang terdiri dari BRT, angkutan terintegrasi, atau non-BRT, dan Mikrotrans. Jadi ini yang BRT itu yang dengan jalur dedication line, kemudian ini angkutan non-BRT atau angkutan umum terintegrasi dan Mikrotrans. Kemudian variabel selanjutnya adalah kode trayek, dan jumlah penumpang. Tujuan dari eksplorasi dataset ini adalah untuk mengetahui jumlah penumpang setiap bulannya di tahun 2021, kemudian untuk mengetahui komposisi dari jenis angkutan di Transjakarta selama tahun 2021, kemudian untuk mengetahui bagaimana jumlah penumpang berdasarkan jenis angkutan atau jenis angkutannya selama tahun 2021, kemudian untuk mengetahui perbandingan jumlah rute atau trayek dengan jumlah penumpang berdasarkan jenis angkutan. Analisa dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu berapa jumlah penumpang Transjakarta setiap bulannya, berapa jumlah penumpang berdasarkan jenis angkutan selama tahun 2021, bagaimana komposisi dari jenis angkutan di Transjakarta selama tahun 2021, dan bagaimana perbandingan jumlah rute trayek dengan jumlah penumpang berdasarkan jenis angkutan. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, bisa dijelaskan dengan grafik berikut ini. Nah, yang pertama adalah jumlah penumpang Transjakarta di tahun 2021. Di sini juga dari grafik di sini ya, dapat diambil bahwa penumpang Transjakarta yaitu BRT, non-BRT, dan Mikrotrans itu paling banyak pada tahun 2021 itu di bulan November. Di bulan November yaitu sebesar 12.418.444 orang. Sementara untuk paling sedikit itu di tahun 2021
penumpang Transjakarta ada di bulan Agustus. Ada di bulan Agustus dengan jumlah penumpang 6.498.228 orang. Kemudian komposisi jenis angkutan dan jumlah penumpangnya. Di sini adalah grafik pie chart dari proporsi jenis angkutan di Transjakarta. Di sini terlihat bahwa di BRT ini untuk mikrotrans sebanyak 57,57% atau yang paling banyak. Kemudian angkutan umum integrasi atau BRT ini sebesar 31,84%, dan BRT-nya sendiri sebesar 10,59%. Kemudian di sini ada grafik jumlah penumpang berdasarkan tipe BRT-nya. Di sini ada angkutan umum integrasi atau non BRT, BRT dan mikrotrans. Nah, di sini grafik ini dijelaskan jumlah penumpangnya. Jadi misalnya di tipe BRT ini paling rendah penumpangnya itu di bulan Juli sebesar 2.272.391 orang. Kemudian paling tinggi itu untuk BRT di bulan Desember, yaitu sebesar 6.053.477 orang. Begitu. Terus ini kemudian untuk mikrotrans itu paling rendah di 2.906.2.906.877 orang itu di bulan Agustus. Kemudian untuk yang paling tingginya itu ada di bulan Desember, yaitu sebesar 5.266.000 orang. 5.288.865 orang. Kemudian untuk yang angkutan umum integrasi atau non BRT itu paling rendah ada di bulan Desember 184 orang. Kemudian yang paling tingginya itu di bulan November, yaitu sebesar 1.354.179 orang. Kemudian perbandingan jumlah trayek dan jumlah penumpang. Di sini terlihat grafik dari jumlah trayek dan jumlah penumpang ya. Gitu. Di sini terlihat bahwa mikrotrans ini memiliki trayek yang paling banyak ya. Mikrotrans memiliki trayek yang paling banyak dan BRT memiliki trayek yang paling sedikit. Sini. Namun jumlah penumpang BRT ini paling banyak, sementara jumlah penumpang yang paling sedikit ini adalah di tipe angkutan umum integrasi atau yang non BRT. Seperti itu. Nah, berdasarkan data-data tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap jumlah trayek atau rute pada Transjakarta. Misalnya menambah proporsi dan trayek BRT karena memiliki jumlah penumpang paling banyak selama tahun 2021. Kemudian evaluasi juga perlu dilakukan pada trayek-trayek yang memiliki jumlah penumpang sedikit. Kemudian di sini saya lampirkan link visualisasinya untuk memperjelas link visualisasi datanya untuk memperjelas data penumpang Transjakarta. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih.